wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati tokoh masyarakat, orang tua yang ada di Baweran Kota ini yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan Partai Koalisi, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan Partai Gelora, serta Laskar Ibu Ratu, dan yang saya hormati Pak Wakil Bupati periode sebelumnya, yaitu Pak Falis Tukan. Hari ini, baru kali ini, kampanye kami keliling itu dihadiri lengkap 4 pimpinan partai. Luar biasa sekali. Mari kita tepuk tangan untuk 4 pimpinan partai. Dan itu Baweran Kota ini mendapat penghargaan karena beliau-beliau ini hadir seluruhnya tanpa diwakili. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena tanpa 4 partai ini, Lukman Sakarias tidak bisa tampil di pilkada kali ini. Mari kita sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berempat bersama Laskar Ibu Ratu, yaitu Bapak Mamu Muda. Bapak Mamu Muda ini tidak pernah tua karena namanya muda, jadi dia tetap muda. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya perkenalkan diri dulu karena waktu sosialisasi Baweran Kota kami tidak sempat masuk. Jadi nama saya Sakarias Paun, asli dari Adonar Barat, berdomisili sekarang ini ada di Waiwadan. Rumah saya depan puskesmas pas di jembatan. Kalau dari sini langsung sebelah kanan. Rumah itu dibangun sebelum jembatan, jadi akhirnya jembatan di atas hampir menutup rumah saya. Saya punya istri satu, yaitu Maria Pelina de Santo. Saya minta berdiri dulu. Ini istri saya satu. Hanya satu ini istri saya. Pak Ketua Perindo bilang awas jangan sampai setelah wakil bupati tambah istri. Baik, saya bersama istri saya dikarunia 4 anak. Anak yang pertama kebetulan seorang dokter, sekarang jadi kepala rumah sakit umum Lewoleba. Jadi bab mama sakit kalau berobat di sana cari itu kepala rumah sakitnya orang Adonara itu, orang Waiwadan. Namanya Dokter Yosef. Segala aturan pasti dia pakai, tetapi sebagai anak Lewotana pasti dia lihat siapa saudaranya yang berobat di sana. Kemudian putra yang kedua seorang sarjana teknik sipil yang bergerak di dunia usaha, dan yang ketiga sarjana pendidikan, sekarang seorang guru, dan yang bungsu seorang putri baru lulus sarjana hukum. Kebetulan beliau juga ada. Ini namanya Putri Clarentin Paun, sarjana hukum. Bapak Mama sekalian, saya kurang lebih bertugas di pemerintahan 34 tahun lamanya. 21 tahun bertugas di Kabupaten TTU dan 13 tahun terakhir bertugas di Kabupaten Lembata. Berbagai jabatan strategis saya pernah pegang. Yang pertama adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2 Kepala Badan Kepegawaian Daerah, ketiga Kepala Catatan Sipil, dan yang paling lama sampai pensiun itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jabatan terakhir ini membawa saya bertemu saudara kita, abang saya, Lukman Riberu. Karena hampir setiap tahun kami pasti rapat kerja nasional di Jakarta dan para kepala seluruh Indonesia berkumpul. Di situ saya kenal ternyata ada satu putra Lamolot yang menjadi pejabat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tadi Pak Ketua Koalisi sudah menyampaikan alasan mengapa mereka memilih kami. Karena dari keempat paket ini mungkin yang berlatar belakang birokrat hanya kami 2. Calon bupati juga dari birokrat, wakil juga dari birokrat. Kenapa sampai saya berangkat dari titik ini dulu? Karena selama ini 4 periode terakhir sejak reformasi, pimpinan daerah kita semuanya berasal dari politis dan profesional. Baru kali ini kalau bapak, mama, kakak, adik semua berkenan beri kesempatan kami orang birokrat atau orang dari pemerintah sekali ini memimpin Flores Timur. Karena dengan begitu kami bisa membawa perubahan di Lewotana ini.
Kenapa saya yakin sekali bahwa kami bisa membawa perubahan? Karena kami lebih dari 34 tahun itu bekerja di pemerintahan, mendampingi bupati, ganti bupati. Masa kami tidak bisa jadi bupati dan wakil bupati? Percaya Pak Mama sekalian? Yakin ya? Yakin bahwa kami bisa jadi bupati dan wakil bupati. Di usia seperti kami dua ini, mau korupsi untuk apa? Mau korupsi untuk apa? Kalau kami korupsi sudah kemarin. Saya memimpin lebih dari 5 tahun jadi kepala dinas pendidikan. Uang di daerah separohnya ada di dinas pendidikan. Tetapi puji Tuhan, insya Allah saya menyelesaikan tugas tanpa diperiksa oleh aparat penegak hukum. Itu sama juga dengan beliau. Dan saya perlu sampaikan bahwa saya berbanding dengan beliau, saya masih kalah. Karena beliau punya keistimewaan yang luar biasa. Selain menjadi pejabat birokrasi, beliau juga bergerak di dunia usaha. Punya karet, punya kelapa sawit, punya lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dan sekarang beliau ada di Beijing, di Thailand, menandatangani kerjasama atau MOU antara perguruan tinggi yang dia pimpin dengan perguruan tinggi di Thailand. Hebat kan? Hebat. Bangga kan? Bangga. Karena ada orang Flores Timur, Putra Lamahorot bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Saya sendiri beberapa kali beliau dekati untuk mendampingi beliau. Diskusi pertama, diskusi kedua, diskusi ketiga, sampai dengan diskusi keempat mereka rombongan ke Laut Leba. Menyampaikan bahwa minta kesediaan bahwa, minta kepastian bahwa bisa tidak mendampingi beliau. Dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai risiko, dengan konsekuensi, pada akhirnya saya menerima. Kenapa tidak serta-merta saya menerima? Karena saya berpikir bahwa menjadi bupati ini membutuhkan kapasitas, integritas, dan ada satu lagi tas, yaitu isi tas. Doi take bisalah. Doi take bisalah. Karena menjadi bupati dan wakil bupati membutuhkan energi besar sekali. Di antaranya energi isi tas tadi. Dan kami pensiunan pejabat pegawai negeri sipil, termasuk Pak Ketua Perindo ini juga dari pegawai negeri sipil. Kalau kami tanpa ada usaha dan kegiatan lain di luar kedinasan, kalau kami menyimpan uang sampai miliar itu hanya satu kata saja, temaka. Kita temaka baru bisa. Hebat Mama sekalian. Karena saya orangnya realistis, saya harus mengatakan apa adanya. Tapi beliau dengan tegas mengatakan, "Adek, mari dampingi saya. Uang kakak sudah siap." Maka pada saat itu putra saya yang dokter bilang, "Bapak, kalau sudah seperti itu tidak mau, berarti tidak mau berlekat Laut Tanah kan? Karena selama ini belum pernah mengabdi di Flores Timur." Di sudut itu saya tidak bisa banyak berbuat lagi. Saya mengatakan siap kakak dengan berbagai resiko. Dalam perjalanan kami dua, perjalanan politik ini kurang lebih sudah 3 tahun. Saya ngos-ngosan juga, karena tidak semua biaya harus beliau yang tanggung. Tapi Tuhan selalu mendampingi kami dalam niat baik kami untuk mengabdi di Laut Tanah ini. Bapak Mama sekalian, saya menyampaikan semua ini bukan untuk disombong-sombongkan, tidak. Saya orangnya sangat realistis. Saya mau menyampaikan keyakinan, memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa saya dan Pak Lukman sudah sangat siap menjadi pemimpin di Flores Timur. Mungkin saya, Pak Mama, tidak usah pikir dulu. Pikir beliau yang satu ini. Kalau beliau ini tidak pakai dia di Flores Timur dan dia kembali ke Sintang, saya pribadi sebagai anak Laut Tanah, saya merasa kita sangat rugi. Rugi sekali. Karena orang berhasil di birokrasi pemerintah, berhasil di dunia usaha, berhasil di lembaga pendidikan, pernah anggota DPR di Sintang dari Partai Golkar. Itu berarti orang ini mempunyai manajemen kepemimpinan yang luar biasa. Kenapa kita tidak pakai untuk mengurus Laut Tanah yang mau bilang maju juga, ya begitulah. Mau bilang tidak maju juga, orang tua bilang geraran, karena memang maju tapi sedikit. Kita sadar atau tidak bahwa Kabupaten Flores Timur bergerak dengan sangat lambat.
bergeraknya sangat lambat. Coba kita bandingkan dengan Kabupaten Lembata yang baru lahir dari rahim kita. Kita sudah banyak ketinggalan. Saya tidak mau sebut karena Bapak Mama kata ada di sini semua sering pergi lewat, jadi pasti bisa membuat perbandingan. Masalah apa yang sedang kita hadapi? Flores Timur adalah tanah tumpah darah kita. Flores Timur menjadi kebanggaan kita, tetapi masih tetap seperti ini. Masih tetap seperti ini. Saya mengharapkan di pundak saya dan Pak Lukman terutama, kami bisa membawa perubahan ini. Dan karena kami orang birokrat, mantan aparatur sipil negara, maka kami juga menyiapkan program tidak muluk-muluk. Program yang kami siapkan, kami berangkat dari apa yang sedang kita lakukan setiap hari. Yang nelayan, kita lihat permasalahan di nelayan itu apa. Yang petani, kita lihat apa yang sedang terjadi dengan pertanian kita. Jika kita kok bergeraknya lamban sekali. Juga di usaha ekonomi produktif. Ada apa itu sehingga kita kok bergerak? Oh, dikasih apa? Kur ya? Sudah terima kur, tapi kok bergeraknya masih sampai kur itu habis, ambil kur kedua itu kok usahanya tidak maju-maju. Iya. Itu yang permasalahan. Itu yang kita gali masalah itu dan kita mulai berpikir untuk membuat perbaikan-perbaikan. Perbaiki teknologinya, perbaiki pasarnya. Jadi program kita itu kita hidupkan BUMDes. Dari BUMDes yang sudah ada ini kita lengkap. Kemarin saya kampanye di Solo Timur, di Lewogeka, desa kecil di belakang Lohayong itu, ternyata BUMDesnya luar biasa. Saya menganggap BUMDes yang ada di Lewogeka itu bisa menjadi contoh. Mulai dari pengelolaan air minum sampai dengan urusan lain ada di BUMDes. Dan begitu anak-anak muda semua di situ yang mengurus itu BUMDes. Saya berpikir pertama waktu dia angkat mic berbicara, saya pikir dia ini minimal dia sarjana S1 atau S2. Ternyata dia hanya seorang SMA, tapi cerdasnya luar biasa. Bisa berpikir bagaimana BUMDes itu bisa berkembang, dan itu realita. Sehingga desa itu kecil, tapi berkembangnya luar biasa. Konsep pembangunan yang kita rencanakan itu seperti itu. Dari BUMDes ke badan usaha milik daerah. Karena kita punya komoditi banyak, tetapi pasar kita tidak menentukan. Karena apa? Harga barang kita ditentukan oleh pembeli. Orang datang omong kita bilang kopra sekarang harga 1 kilo. Kita tidak berdaya karena kita tidak tahu pasar sebenarnya. Sehingga rencana kita juga kita akan tempatkan penghubung di Surabaya atau di tempat-tempat yang selalu menerima hasil kita itu untuk memantau harga pasar. Mente 1 kilo berapa? Jangan tiba-tiba mente 1 kilo 20 tiba-tiba sudah 10.000. Apa benar begitu? Kita tidak bisa dipermainkan sehingga petani kita sepertinya jalan di tempat. Kita berpikir untuk memperbaiki semua itu untuk menjadi lebih baik. Waktu kita memang sangat singkat. Saya tidak bisa berbicara banyak karena nanti kita lebih banyak diskusi. Tapi satu program konkret kita juga memperbaiki pasar kita. Pasar kita harus ditata lebih baik karena sebagian besar masyarakat kita di kota Wewerang ini hidup kita dari pasar. Dari segi keindahannya, dari segi kebersihan, dari segi penataan, orang datang di pasar itu dia akan merasa nyaman di situ. Itu harus menjadi perhatian kita semua. Dan perhatian itu adalah perhatian yang datang dari dorongan dan perhatian pemerintah. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya atas nama Pak Lukman Ribeiro juga menyampaikan permohonan maaf karena dia tidak hadir, tetapi dia tadi kirim WA ke saya dengan sampaikan salam hormat saya, bahwa nanti putaran-putaran berikut mungkin Pak Lukman juga akan datang sendiri di sini. Dia sangat luar biasa. Jadi nanti sebentar kalau dalam diskusi kita berkembang, tapi saya berpikir bahwa saya tidak terlalu banyak karena waktu kita sudah lagi setengah jam saja, lagi 40 menit, kita lebih banyak diskusi. Sehingga pimpinan-pimpinan partai kita, Pak Abang Gafar, Pak Ito dan Pak
Pak Anies bisa berbicara membantu kami. Bapak Mama sekalian, 4 partai di belakang kami. 4 partai berarti ada 36.000 lebih suara ada di belakang kami. Karena dari 4 partai ini mengumpulkan suara 46.000 lebih. 36.000 lebih. Pilkada kali lalu itu calon bupati yang menang itu dengan suara 32.000. Kalau sekarang kita sudah kantongi 36.000, tambah dengan suara dari independen yang kita kumpul 31.000, berarti tambahkan ada 67.000. Sudahlah, kita ambil dari independen itu separuh yang sudah tergabung dalam partai, kita ambil 10.000 lagi, 10.000 saja. Berarti kita punya suara menjadi 46.000. Masa kita kalah? Di atas kertas kita sudah menang. Baik Bapak Mama sekalian, Bapak Mama yakin tidak bahwa kami menang? Yakin. Yakin tidak kami menang? Yakin. Lukman Sakarias nomor berapa? Nomor 1. Lukman Sakarias nomor berapa? Nomor 1. Bekti Joni nomor berapa? 2. Bekti Joni nomor berapa? 2. Kenapa harus sebut Bekti Joni? Kalau kami jadi bupati dan wakil bupati, Bekti dan Joni jadi gubernur dan wakil gubernur. Kalau masalah atau kekurangan yang kita hadapi di Flores Timur, kita bisa datang ke gubernur, karena gubernur kita pasti segala sesuatu jadi mudah. Kenapa? Gubernur juga gubernur kita, karena koalisi 4 partai ini juga memperjuangkan kemenangan Bekti Joni. Terus dari provinsi juga tidak bisa kita cari ke pusat, juga kita ada Pak Prabowo dan kita, karena itu koalisi kita yang mendukung mereka. Oke ya, saya kira ini saya singkatkan Pak Ketua Partai semua, Pak Gafar. Ada apa-apa tanya abang saya, Gafar, Ketua Gelora, karena beliau yang paling dekat dengan Bapak Mama sekalian. Sebelum saya akhiri, setelah kami dari bupati dan wakil bupati, Ribu Ratu ini juga tetap bersama kami, tidak boleh meninggalkan kami. Mantap! Siap? Siap. Tidak boleh meninggalkan kami. Dengar, kami sudah mulai miring kiri kanan, dia datang kasih tahu bahwa kami dengar begini begitu, dan rumah jabatan akan terbuka untuk masyarakat seluruhnya. Oke? Saya kira ini saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.